sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng pemberitahuannya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami lainnya. Hai BFF Football Lovers, kami kembali lagi dengan cerita menarik seputar sepak bola dunia. Dunia sepak bola gempar dengan kepindahan Messi ke PSG. Kepindahan Messi ke PSG tentu memiliki cerita tersendiri di balik itu. Salah satunya adalah aturan Liga Spanyol yang dibuat sehingga Messi tidak bisa bermain untuk Barca. Story kali ini akan membahas mengenai beberapa peraturan yang dibuat oleh liga-liga top Eropa yang mungkin belum pernah kalian tahu. Messi pindah ke PSG menyisakan kekecewaan bagi pendukung Barca. Tak heran karena Messi sendiri sudah memberikan sederet gelar bagi Barcelona. Laporta sendiri menuding peraturan di La Liga yang membuat Messi bermain di Barcelona. La Liga sendiri sudah menerapkan salary cap sejak musim 2012-2013. Tujuannya sendiri agar keuangan klub menjadi sehat dan tidak mengalami krisis finansial akibat gaji yang terlalu besar yang diberikan kepada klub. Tapi ternyata kebijakan ini sendiri menjadi bumerang bagi Barca dan La Liga yang harus kehilangan bintang terbaik mereka, Lionel Messi. La Liga sendiri menerapkan batasan gaji ini di awal musim sebelum musim dilakukan. Perhitungannya adalah dari pendapatan klub-klub di musim sebelumnya menjadi acuan untuk menentukan gaji yang diperbolehkan di musim selanjutnya. Berapa persen salary dari pendapatannya? Tidak yang tahu persis karena La Liga tidak pernah memberitahu cara menghitungnya. La Liga hanya mengumumkan secara langsung berapa gaji yang diperbolehkan oleh klub. Apa yang terjadi jika ada klub yang melanggar aturan ini? Maka konsekuensinya adalah pemain tidak bisa didaftarkan oleh klub untuk bermain di La Liga di musim tersebut. Kabar terbaru bahkan menyebutkan UEFA akan menghapus aturan financial fair play dan kemudian digantikan dengan salary cap, di mana batasan salary adalah 70% dari total pendapatan mereka. Tentu hal ini mungkin akan menjadi momok bagi tim-tim yang berada di bawah UEFA. Dari La Liga kita beralih ke Liga Italia. Liga Italia sendiri sedang mengalami krisis keuangan banyak klub yang kena imbas dari dampak pandemi. Beberapa waktu yang lalu FIGC sempat mengajukan permohonan ke otoritas pemerintah Italia agar mengabulkan beberapa permintaan. Salah satunya menarik adalah mengizinkan perusahaan judi agar menjadi sponsor dari klub-klub Serie A. Aturan dari pemerintah Italia sendiri melarang bahwa perusahaan judi tidak boleh menjadi sponsor dari klub Serie A. Alasannya adalah tidaklah logis klub Serie A disponsori oleh perusahaan judi. Hal ini untuk menghindari adanya permintaan mata agar perusahaan judi tersebut mendapatkan keuntungan. Tetapi berhubung krisis pandemi, FIGC meminta ruangan tersebut agar sponsor judi bisa menjadi sponsor bagi klub-klub Serie A untuk menyelamatkan keuangan. Selain itu ada aturan yang akan diterapkan di tahun 2022 sampai 2023. Aturan itu ada melarang penggunaan seragam warna hijau. Alasannya adalah warna hijau sama dengan warna rumput di lapangan, sehingga penonton akan lebih nyaman nonton jika kostum menggunakan tidak warna hijau. Tentu aturan ini juga menimbulkan kontroversi tersendiri. Bagaimana dengan Sassuolo? Tim warna kaosnya sudah menggunakan warna hijau sejak lama. Kita beralih ke Liga Jerman. Di Jerman sendiri ada aturan cukup unik yang dimiliki oleh liga lainnya, yaitu aturan 50+1. Aturan ini menyebutkan bahwa fans dan juga klub sendiri harus memiliki mayoritas saham dibandingkan dengan swasta yang menjadi investor. Dan karena itu fans juga lah yang memiliki suara untuk menentukan arah kebijakan klub. Bisa lihat murahnya harga tiket Liga Jerman dibandingkan liga-liga lainnya. Beberapa aturan unik yang ada di beberapa liga top Eropa. Nantikan story kami menarik lainnya seputar sepak bola. Stay healthy, stay safe.